sebagai orang tua yang bisa Siapa Mas? Namanya Mas? Chandra, Oh Chandra, pakai saksofon ya? saksofon flute. Saksofon flute ya? Internasional punya Internasional ya? Tandemnya Purwacaraka. Kawan lama ya. Oke. Itu tonton channel saya MN Puadi DWP ya. MN Puadi DWP. Tonton channel MM Puadi. DWP. Asih, makasih. Itu. 6 saudara tadi. Mas lagu 6 saudara itu. Nah ini Macam saya mana Bu ininya iramanya kalau 6 saudara itu? Oh, itu 6 saudara. Kira-kira pendek deh ya. Nah, kemudian kan 3 bulan ilham atau apa sih filosofisnya itu? Oke, jadi tari tangga itu saya ciptakan tahun 1965 untuk menggantikan pada saat itu tari gending Sriwijaya tidak boleh ditarikan karena alasan politik. Ya, jadi oleh teman-teman tadi sayang kalau kota Palembang ini tidak ada tari sambut. Saya berdomisili di Jakarta waktu itu. Nah, jadi saya bersama teman-teman menciptakan tari tanggai dengan dasar Sriwijaya. Jadi masih ke Sriwijaya. Oh, jadi posisi Ibu waktu itu di Jakarta? Saya di Jakarta, ya. Posisi saya di Jakarta. Apa dasarnya kira-kira Ibu yang diminta itu, Mbak? Apakah memang Ibu basicnya memang sudah dikenal sebagai pencipta tari waktu itu? Saya penarinya Ibu Sukainah Rozak. Oh. Jadi saya adalah penari yang langsung di bawah pencipta tari gending Sriwijaya Ibu Sukainah Rozak. Oh, Sukarno Rozak. Sukainah Rozak. Sukainah Rozak. Oh, itu Jadi, dasarnya Bu ya. Jadi memang kami di sini ada bersembilan. Jadi ada Malafat Manurdin, saya Sumarni Alwi, Farida Sofian, Zainab Hasim ya. Kemudian Ibu Maimunah Hasbullah Bandarnata, dulu beliau itu namanya Ibu Maimunah Arsad. Beberapa kan berkumpul di rumah Ibu 9 orang tadi. Ada 12. 12 ya. Jadi kami memang dipilih yang tinggi-tinggi badannya oleh Ibu Sukainah Rozak. Jadi kami ini memang saya penari langsung yang dididik oleh Ibu Sukainah Rozak. Yang tari gending Tari gending Sriwijaya. Sriwijaya. Tapi karena dilarang kemudian Ibu Sukainah Rozak juga ke Jakarta pada itu. Jadi begini, waktu itu saya masih SMA. Tidak tahu politik ya? Oh, jadi waktu itu masih siswa? Masih siswa, masih kelas 1, iya. SMA mana waktu itu, Bu? Safirius. Di Palembang? Di Palembang. Di Palembang. Nah, udah waktu itu sudah tamat. Sudah tamat. Proses penciptaan itu sudah selesai. Sudah mencari-cari sekolah tahun 65 itu saya sudah selesai. Sudah mau kuliah gitu kan? Mau kuliah. Jadi ke Jakarta dulu kan. Karena Ibu Sukainah Rozak juga pindah ke Jakarta. Ya. Jadi kami yang penari gending ini bagaimana harus cerita ya keadaan pada waktu amat sangat genting. Tahun 65 itu. 65. Saya tidak berani bercerita, tapi mungkin ingin saya ungkapkan sedikit pencipta syair gending Sriwijaya yaitu Pak Nungci AR ya, yang menciptakan syair itu masuk Lekra. Oh. Lekra itu lembaga kesenian rakyat, underbawnya PKI. Ya. Nah tapi tidak tahu beliau PK atau bukan, kami tidak tahu. Nah itu baik. Jadi semua pokoknya kan kita dulu kalau udah masuk kan ditanya dulu, aku terlibat G30 apa tidak segala macam. Nah itulah. Di dalam masa kekosongan itulah kami menciptakan. Di sini kami dipandu oleh Bapak Raden Husein Natodirajo. Di Jakarta itu waktu itu. Ya, beliau ini berkawan dengan Mas Agus Nungci Asaari, itu adik ibu saya. Oh. Nah, jadi sering berkumpul di Mangun Sarkoro. Di Jakarta Pusat. Di Menteng. Oh, Menteng. Jadi berdua Rumah siapa itu, Bu? Rumah Om Nungci Asaari. Oh, Om Nungci Asaari ini adalah adik ibu saya di Menteng. Jadi Raden Husein Natodirajo yang sekarang ini kita kenal Cek Min. Jadi orang tuanya Cek Min. Itu penulis budayawan.
waktu itu. Berdua ini hobinya nulis yang kemudian dilanjutkan oleh Pak Raden Jonah Hanafiah yang kemudian Pak Jonah Hanafiah itu anaknya? Bukan, lain lagi. Pak Ali Amin itu ya? Dari anak Pak Ali Amin. Ya. Tetapi dari generasi selanjutnya Ya. diteruskan oleh Pak Raden Jonah Hanafiah Ya. yang kebetulan beliau adalah Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Ya, waktu itu ya. Nah, jadi sudah satu link kita itu. Nah, jadi karena saya juga penari di Jakarta ini, Ya. yuk kita bikin lagi tarian yang sayangkan. Nah, saya ciptakan tari tanggai. Jadi tari yang berjudul tari tanggai dan memakai tanggai. Ya, tangga itu yang ada Yang sambungan pajana. kuku. Nah, sekarang saya ingin meluruskan dulu bahwa tari yang memakai tanggai itu sudah ada sejak zaman kolonial. Zaman Belanda. 1920 itu sudah ada. 20. Tapi namanya berbeda-beda. Jadi seperti misal dari Sekayu itu Setabi, dari Oki Punguton, dari Lahat itu Sandan Sirih, dari apa yang saya ingat Sebimbing Sekundang dari Oku Tengah, Oku Induk ya. Induk ya. Waktu itu kan belum ada Oku Timur. Belum, Oku main itu Oku. Jadi tari yang memakai tangga itu sudah ada sejak zaman kolonial. Ya. Karena kita ini kan masih kesultanan ya. Ya. Nah di Palembang sendiri perempuan tidak boleh menari. Perempuan dilarang menari pada saat di zaman pemerintahan Belanda itu. Kolonial itu perempuan tidak boleh nari. Bahkan mungkin Adinda tahu yang istilahnya gadis pingitan kan? Termasuklah dan muluk itu juga tidak boleh tidak boleh diperan adalah Iya, perempuan kan? Betul. Jadi semuanya semasa barangkali itu memang masa itu perempuan hanya kepada kerajinan, jadi nenun, nyulam, segala macam dan masak. Nah, adat Rasantuo, jadi adat perjodohan Rasantuo itu di mana perjodohan itu dilakukan oleh orang tua. Jadi si anak cewek ini tidak tahu dia dijodohkan dengan siapa. Nah, dia inilah ini masukan dari Pak Raden Hussein Natodirajo tadi. Coba angkat dari adat Rasantuo. Oh, cerita itulah yang diangkat. Cerita itulah historinya yang kemudian dijadikan Rasantuo. Rasantuo. Jadi dari histori. Jadi makanya bentuknya siapa yang di tengah itu siap untuk dinikahkan. Berapa orang penarinya kalau tari tangga? Kalau saya membuatnya boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 1000 boleh. Karena saya Tapi biasanya 5 paling banyak. 5 atau 7. Karena begini Dindo, Gending Sriwijaya itu terlalu berat. Kalau gending 11 ya? 9. Oh, 9. Harus 9. Harus ada yang bawa payung, harus ada yang bawa tepak. Jadi pada saat saya menari itu amat sangat berat. Dan kemudian karena saking beratnya tari ini akhirnya oleh masyarakat dibikin enteng, dijadikan tigong. Padahal tidak boleh. Tidak boleh, itu suka ada pakem. Hingga pada suatu saat kebetulan saya kan ikut penataran ya tentang guru-guru kesenian se-Indonesia. Pada itu saya waktu di Sumatera Selatan dikirim oleh Sekolah Menengah Kesenian Indonesia Kerajinan. SMKIK. Yang di mana itu? Yang di Demang Lebar Daun, yang sekarang menjadi SMK 6. SMK 7 apa? Yang sekolah kesenian. Dari SMSR. SMKIK kemudian SMSR, sekarang SMK 7. Nah, itu cikal bakalnya saya Pak Dolyono waktu itu kan kepala sekolahnya Pak Manap. Nah, jadi di situ cikal bakalnya. Kemudian itulah saya mau tadi aku ngomong lupa. Ya tadi penciptaan tangga itu kan tadi didorong. Idenya dari apa? Karena gending tidak boleh ditarik ke tadi. Nah, jadi kami di Jakarta tadi berkumpul. Idenya Rasantuo. Idenya Rasantuo adalah ide dari Pak Raden Hussein Natodirajo yang kebetulan beliau penulis. Nah, berapa hari Bu ibu udah disetus ke Pak tadi Rasantuo? Ngobrol-ngobrol di rumah. Ya, kemudian ibu menciptakannya itu. Berapa lama prosesnya itu? Enggak nari dewe ya, nari depan kacau, itu ya. Ya apa mana lah kadang ngajak kawan-kawan kalau ini bener dah, ini bagus dah. Nah, kebetulan kan mereka pindah-pindah rumahnya Mbak, atau di Menteng tuh lah? Di Menteng tuh lah. Kalau ayah saya, rumah kami di Asam Lama. Nah, tapi kan karena ini rumah adik ibu saya, kemudian karena aku penari galang main ke rumah Ina Dewe kan? Iya. Apa Om Dewe namanya? Mamang istilahnya. Mangci ya kalau Palembang. Mas Agus Numci Asari. Nah,
jadi disinilah cikal bakalnya. Jadi Mas Agus Nunci Asari dengan Raden Senator di Rajo tadi memang bersahabat penulis. Tahu tanggalnya kan? Tanggal berapa waktu itu? Pak itu. Ini kalau ini tarinya idenya ini. Saya 65 ingatnya. Oh, tanam. Bulannya? Bulannya saya lupa ya. Cuma pertengahan kali. Ya mungkin lah sekitar ada lah. Karena basic saya sudah ada ya. Jadi mencipta nari kalau ini bagus. Itu seminggu deh lah waktu menciptakan. Lebih. Sebulan kali. Mungkin 3 bulan ya. Oh, 3 bulan. Malam-malam dari jauh di Loce itu. Nah musik yang disambil itu ada 6 saudara. Jadi 6 saudara ini zaman saya menari itu untuk mengiringi tari kipas. Nama kelompok musik 6 saudara itu? Bukan judul lagunya. Oh, lagu 6 saudara. Itu ciptaan nomornya Mama? NN. Oh, Nonen. Oh, milik masyarakat ya. Jadi setelah kami teliti, kami kan Mang Husin kan lebih ini ya, karena beliau kan orang Palembang dicari dulu kan supaya jangan kesalahan. Memang tidak katain punya. Nah, pada waktu zaman kami menari itu dipakai untuk tari kipas. Oh, lagu 6 saudara itu. Tadi tari kreasi ciptaan. Tari kipas itu tari kreasi tapi kreasi. Bukan tari daerah tertentu bukan. Tapi sejak G30S kan habis semua itu, hilang semua. Saya terkesan dengan lagu itu. Saya pikir kalau lagu ini dipakai bagus gitu ya. Sampai sekarang masih lagu itu, Bu? Masih lagu itu. 6 saudara tadi. Masih lagu 6 saudara itu. Ya. Nah, ini saya sama ada Bu ininya iramanya kalau 6 saudara itu. Oh, itu 6 saudara. Kira-kira pendek deh ya. Nah, kemudian kan 3 bulan diciptakan. Lebih lah ya. Lebih. Nah, itu waktu pertama kali dikenalkan di publik kapan itu? Diboomingkan itu. Karena di Jakarta. Ya. Di Jakarta kalau ada family-family yang menikah. Oh. Karena kan dari ada tersentuh. Acara-acara ini Palembang. Kan di situ ada ikatan Palembang di situ. Tapi sudah disebut tari tangkai waktu itu memang. Sudah. Tari tangkai dengan iringan musik 6 saudara tadi lagunya. Nah, yang ada di Palembang ini bukan tari tangkai, tari tepak. Yang ditarik ke tangkai itu? Bukan. Bukan, lain lagi. Oh, iya. Yang setiap daerah tadi. Mereka kan pakai tepak. Nah, pakai tepak, pakai tangkai. Ada yang pakai tangkai baik. Jadi judulnya tidak sama, beda. Tapi seluruh Sumatera Selatan punya tari tangkai. Iya. Gitu. Tapi bukannya dia mau dipaksa dari tarian ibu tadi bukan. Oh, memang bukan. Saya sudah ada. tidak menjiplak mereka juga tidak menjiplak aku masing-masing. Jadi versi lah boleh dikatakan. Oh, jadi bedanya kalau mereka ada tepak, kalau yang tangkai ibu ini enggak ada. Boleh pakai tepak, boleh tidak. Boleh. Nah, yang pakai tepak itu atas usul dari Ibu Lukita Irsan Rajamin. Beliau itu ketua BKKNI, Badan Koordinasi Kesenian Nasional Indonesia. Tahun berapa itu, Bu? Sumatera Selatan, sekitar tahun 70. Oh, 5 tahun setelah itu. Setelah itu. Jadi kata Ibu Lukita Irsan Rajamin, karena beliau ketua BKKNI. Coba kasih tepak. Nah, itu istilahnya. Dan karena tarian saya ini mudah, boleh wong 3, boleh wong 5, tidak pakai tombak, tidak pakai payung, ya. Jadi simple. Nah, tapi kebanyakan memang dipakai untuk orang menikah karena adatnya memang rasan tua itu. Gitu. Beda dengan ini ya, dengan gending serija tadi kurang pas kalau untuk. Nggak boleh. Memang pakemnya 9. Tapi kalau ada sering ditemukan itu. Nah, itulah kami meluruskan melalui Dewan Kesenian Sumatera Selatan melalui Pak Yaya. Pak Yaya juga agak gerem ujinya, aku gerem juga ya ujinya. Nah, itu memang sering Bu teh dipakai di perkawinan. Sering. Gending Sriwijaya itu. Bagi yang jadi baru-baru ini kemarin 3 hari apa ya? Itu oleh Badan Pelestari Budaya Sumatera Barat itu virtualkan, dilombakan. Tarian ini sedang dalam proses sekarang. Yang gending tadi. Gending Sriwijaya untuk dicari pakem. Gitu. Bukan dulu kan dilarang tentang gending Sriwijaya kan? Iya dilarang. Nah, diperbolehkan itu kapan? Setahun ya akhir sekitar 70 itu. 70-an ya, 70 Jadi ya. 5 tahun hilang. 5 tahun hilang. Jadi setelah selesai masalah itulah PKI itu kalau kita udah masuk sekolah ditanya anaknya PKI bukan. Nah, itu jadi memang zaman itu kayak Covid sekarang inilah. Jadi waktu itu sebelum dia dipublish itu, jadi waktu di acara-acara itu selalu disebutkan Mbak ini tari tangkai. Iya, betul, tari penciptanya Ibu
ibu gitu kan? Enggak, Oh, jadi waktu itu belum belum. disertakan. Tapi yang narinya waktu itu siapa bu? Yang nari yang acara-acara perkawinan itu ya, yang karena sebelumnya 65 kan sampai saya 70 masih itu. belum menikah ya saya. Oh. Kemudian saya mengajarkan ke anak-anak, adik-adik keponakan. Kemudian saya mendirikan sanggar GER, Grup Eli Rudi. Ger. Grup Eli Di Rudi. mana itu mendirikannya di Jakarta? Saya sudah menikah 67 saya menikah. Oh, 67. Oh, 67. di Palembang Di sudah itu. Palembang. Ah. Saya tinggal di Jalan Riau nomor 3 Bukit Besar. Tempat sekarang ini. Bukan sekarang ini lain lagi di Jalan Oh, Seruni. Seruni. Rumah yang di situ sudah. Oh, jadi ibu mendirikan apa? Yang tari itu pertama kali GER itu bu ya 1967 ya? Atau sebelumnya sudah pernah juga mendirikan? Belum. Tapi belum booming. Belum. Jadi antara kita sama kita, nah yang kan belum ada TV. GER itu kepanjangan tadi? Bu? Grup Eli Rudi. Oh, Grup nah, Eli Rudi. boomingnya itu sejak TV ada TV tahun 72, tahun 70-an. TVRI ya. Kemudian adanya sekolah ini SMKI dari SMKIK, kemudian saya ajarkan, tapi masyarakat sudah tahu galau. Ya. Jadi tari yang memakai tanggai dan berjudul tari tanggai. Nah, jadi jangan sampai ada kesimpulan. Kalau yang di daerah tadi dekat tangganya judulnya pakai Pak? tanggai, Judulnya pakai bukan? judulnya lain, lagunya lain juga. Oh. Iya, Tapi iya. tanggai ini Gerakannya juga beda. Beda. Oh, jadi memang tidak ada hubungan ya Tidak berarti ada, sama tidak ada karena hubungan sama sekali. jadi yang jelas kalau ibu tadi idenya itu Rasantuo. Ya, jadi ada menceritakan Rasantuo, Betul. percintaan lah ya. Betul, ide dari Pak Radung Sinatudirajo sama om saya Mas Agus Nungci Asal Ya. Nungci Asari tadi. Ya. Nah, kalau yang di daerah saya tidak tahu, tapi perlu diketahui tari yang memakai tangga itu memang khas Sumatera Selatan. Selatan, ya. Bahkan kita dulu kan Sumbaksel. Iya. Jadi Jambi, Lampung, Bengkulu itu Ya. semua pakai tangga Ya. dan Sumsel. Ya kan kalau pemecahan itu kan cuma geografis Iya, pemerintahan, geografis, tapi kan jangan budayanya kaget, kan tidak betul. dibatasi oleh Betul, geografis betul, pemerintahan Adinda. gitu. Jadi kalau Jambi punya tangga misalnya Iya. Bengkulu, sama. Sama Cairan Batang Hari 9 Iya, lah, itu betul, kan. betul Itu kan wilayahnya kan sepanjang Nah, Batang Hari 9. alhamdulillah. Jadi sekarang banyak yang mengatakan itu versi 1000 tanggai. Bukan. Karena masing-masing sanggar karena sudah ada lagunya itu sudah dibuat YouTube kan. Itu akhirnya siap sanggar belajar dewek-dewek. Oh, Bikin lagu ya, cara anak muda lah ya. Jadi mereka konsumsinya untuk orang menikah. Jadi yang sekarang ini sudah banyak berarti tari yang menggunakan tanggai tapi bukan tari tanggai ibu tadi. Bukan. Nah, jadi oleh Ibu Fitri, oleh Ibu Wawako, jadi silahkan Adinda datang itu setiap hari Sabtu di rumah beliau, di rumah pribadi beliau. Di mana itu? Di Jalan Seruni dekat rumah saya. Di sini. Kalau mau wawancara juga Iya, boleh, boleh. nanti kalau ada. Hari Sabtu besok. Hari Sabtu, Oh, setiap besok. hari Jam Sabtu. berapa, Bu? Jam 1. Oke. Nah, beliau meminta kepada saya untuk meluruskan supaya hanya ada satu tari tanggai. Berarti kakek penjelasan ibu itu di edisi ketiga ya. Edisi Iya. pertama tadi kan kemarin ya. Iya, Ini udah edisi sudah. kedua. Sudah. Iyalah, ini kontennya. Iya. Kakek dengan Bu Fitri Yang itu ketiga barangkali dengan Bu Fitri. ya, Jadi, bagaimana upaya melestarikan, merapikan, gitu kan. Dan kemudian di sini juga diunjuk tempat. Di sini. Hari Minggu. Oh, Dewan Kesenian Sumsel. Dewan Kesenian Sumsel sama Pak Ofar di sini. Iya. Luruskanlah yuk. Makanya saya dikasih ruangan ini. Iya, iya, Itulah oke. ceritanya. Di kebudayaan juga yuk. Berarti kakek, ya aku cuma bisa melalui YouTube lah dengan media lagi aku tulis di berita lah di bahwa soal ini kan. Jadi ini hanya meluruskan bahwa tadi tangga itu. Ya Bu, coba Bu, tonton channel MN Puadi DWP. MN Puadi DWP. Silakan tonton. Dah sebut Bu, silakan tonton Oh, silakan tonton channel MN Puadi DWP. Membahas tuntas tentang soal-soal yang berhubungan dengan tari tangga ya. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.